Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah online dalam rangka menyambut kelahiran Yesus kita. Dan walaupun di tengah pandemi yang seperti sekarang, saya yakin dan percaya Tuhan akan tetap mengiringi langkah kehidupan kita. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu, karena Ia Allah yang baik. Ia Allah yang memampukan kita untuk melewati hari-hari ini. Ia Allah yang memampukan kita untuk dapat melewati hampir 1 tahun ini. Dan biarlah di pada waktu ini, mari kita akui juga segala dosa, pelanggaran, kesalahan kita yang sudah mendukakan hati Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang melayakan hati jiwa pikiran kita untuk dapat datang memuji dan membesarkan namanya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin.
excelsis Yesus telah datang. Oh holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Sing it together. In excelsis Jesus datang. Let's sing it together. Nyanyikan sambut Raja kita, katakan nyanyikan angkat suara kita, katakan Ini kabar gembira bagi manusia. kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Wah, tidak terasa ya, 1 tahun sudah berlalu dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Iya, ini adalah kesempatan indah yang masih Tuhan berikan kepada kita. Iya sih, cuma rasanya tahun ini beda ya dari tahun-tahun kemarin karena situasi dan kondisi kita saat ini. Ya sih benar, kamu merasakan seperti itu karena kita belum bisa berkumpul, belum bisa beribadah bersama. Aku juga merasakan hal yang sama sih. Tapi guys, menurutku sih gini sih. Meskipun ya jarak memisahkan kita, tapi hati kita tetap dekat. Iya, walaupun dalam kondisi yang seperti ini seharusnya tidak mengurangi sukacita Natal kita.
Nah, tapi nih teman-teman ya harus ingat, sukacita ini gak boleh kita simpan sendiri. Betul. Oleh karena itu, mari guys, mari kita siarkan, kita sebarkan sukacita ini. Sehingga setiap mereka melihat dan mengetahui. Mari jemaat sekalian kita berdiri bersama-sama. Sebarkan kabar sukacita ini. Katakan kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah,
guys, suasana Natal gini saya jadi ingat waktu masa kecil kita dulu. Paling gak sabar itu kumpul sama keluarga, acara tukar kado. Tapi kalau sekarang mana ada? Ini nih, biar nggak sedih nih. Deh, ini deh buat kamu. Kalau saya toh waktu Natal itu waktu yang paling saya tunggu-tunggu karena ini nih ada banyak diskon, shopping banyak-banyak, tiket murah, pokoknya best holiday deh. Wow, seru banget Natalmu. Kalau saya sih, yang penting Natal itu tentang kado, pohon Natal, lampu kelap-kelip kayak gini. Ini lampu. Ya ampun. Tapi teman-teman, yang kalian ingat di Natal cuman ini. Hanya ini. Teman-teman, pada malam Natal itu ada seorang pribadi yang lahir menyelamatkan hidupku dan hidupmu. That's right. Pribadi itu merupakan hadiah istimewa. Dan hadiah itu gak akan bisa ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Jauh lebih berharga dari tas-tas belanjaan itu, dari kado-kado ini, lampu-lampu ini, atau sekedar ya best holiday deh. Jadi, gimana? Kalian masih mau mikirin hal yang seperti itu? Atau kalian mau menyambut bayi itu dengan sungguh-sungguh? Dan biarlah ini menjadi pertanyaan buat setiap kita untuk kita renungi. Apa arti Natal itu sesungguhnya? Arti kelahiran Yesus. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Natal dan selamat menyongsong perayaan Natal dengan sukacita. Kita bersyukur kita bersama dengan keluarga dimanapun kita berada, kita menghayati kehadiran dan kepastian hidup di dalam Yesus. Karena bicara tentang pengharapan, bukan hanya bicara tentang sesuatu yang akan kita terima, tapi bicara pengharapan di dalam Yesus. Bicara tentang kepastian hidup di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang berjanji, tapi juga Dia yang menggenapi janjinya. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu ini. Pada hari ini kami bersama dengan jemaat dan keluarga kami. Datang dengan hati yang penuh dengan ketundukan kepada Tuhan. Di masa pandemik ini, di masa-masa krisis ini, kami makin tunduk dan berserah kepada Tuhan. Dan di dalam masa raya Natal ini, kami masih tetap ada di dalam kondisi yang Tuhan izinkan. Terjadi di negara kami, terjadi di kota kami. Dan kami melihat bagaimana Tuhan menolong, hadir secara langsung untuk menolong kami dan seisi rumah kami. Maka ya Tuhan, kami merindukan firman-Mu yang Engkau akan nyatakan dan beritakan supaya di dalam masa-masa ini ada terang dan kekuatan dari firman-Mu yang menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan hidup di dalam pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat-ayat yang dibacakan ini adalah ayat yang sangat populer, terutama di dalam masa raya Natal ini. Saya akan membacakan sekali lagi dan melakukan beberapa penekanan berdasarkan firman Tuhan yang saya bacakan. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara, engkau dan aku disebut berbahagia. Karena firman Tuhan dinyatakan, terang Allah dinyatakan di dalam kehidupanmu. Dan kita semua berbahagia.
Karena kita boleh berjalan di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, apa yang orang mengerti tentang pengharapan? Banyak orang berharap sesuatu. Banyak orang bertanya, apakah pengharapan itu, Pak? Saudara-saudara, pengharapan itu artinya menanti atau penantian untuk kebaikan yang akan datang. Sekali lagi, pengharapan adalah sebuah penantian untuk kebaikan yang akan datang. Loh, pertanyaannya begini, berarti belum datang, Pak? Pengharapan itu menanti atau menanti sebuah kebaikan yang akan datang. Berarti belum pasti, Pak. Saudara-saudara sekalian, banyak orang memang memberikan pengharapan. Maka disebut dengan apa? Pemberi harapan palsu. Saudara mendengar kata pengharapan mungkin sensitif ya. Karena apa? Banyak orang kasih janji tapi tidak ditepati. Banyak orang kasih pengharapan tapi tidak pernah terwujud. Maka saudara ketika mendengar pengharapan, sekali lagi sensi ya. Wah, ini apakah mungkin diwujudkan? Apakah mungkin digenapi? Apakah mungkin dibuktikan? Saudara-saudara sekalian, Alkitab memberikan pengharapan. Alkitab memberitakan pengharapan. Alkitab menegaskan pengharapan. Alkitab menjamin pengharapan. Tetapi Alkitab juga menyatakan bukti bahwa Dia yang memberikan pengharapan, Dia mewujudkan dan Dia menggenapi. Maka saudara-saudara, memang pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan sebuah penantian akan kebaikan Tuhan yang akan datang. Belum didapatkan, mungkin belum. Tetapi saudara-saudara, apa yang Tuhan janjikan, itu pasti Dia akan genapi. Maka saudara-saudara, kita punya pengharapan di dalam kepastian. Maka kita letakkan pengharapan kita di atas kepastian iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, marilah kita selalu bersyukur, kita dan seisi rumah kita, di tengah-tengah pergumulan sekarang ini, di tengah-tengah kondisi orang masih ada di dalam krisis karena pandemi ini. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang turun ke dalam dunia ini. Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Tuhan yang bangkit, yang naik ke sorga. Dan Tuhan yang menjamin dan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan, sampai selama-lamanya. Tuhan yang seperti itulah. Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita. Ini bukan hanya sesuatu pengharapan yang kosong dan palsu. Tapi ini pengharapan yang penuh dengan kepastian. Saudara-saudara, teks yang kita baca tadi adalah teks sekali lagi yang menegaskan bahwa apa yang Tuhan janjikan, pengharapan yang Tuhan nyatakan, itu dinyatakan, itu dibuktikan. Dan saudara-saudara, tentunya Yesaya pasal 9 terhubung dengan penggenapannya di dalam Matius pasal yang pertama dan Matius pasal yang keempat. Saudara-saudara, Yesaya memberitakan satu pesan yang sangat dalam dan kuat. Menjawab orang-orang yang bergumul saat itu. Tapi juga apa yang dipesankan oleh Yesaya sekaligus menjadi pengharapan bagi orang-orang yang hidup pada zaman-zaman berikutnya. Kalau kita menyimak Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, maka saya membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Yesaya menegaskan tentang kondisi masalah yang dialami oleh orang saat itu. Dan yang kedua, Yesaya memberitakan tentang janji solusi bagi kondisi masalah dari orang-orang saat itu. Dan yang ketiga, Yesaya juga menegaskan realisasi dari penggenapan menjawab dari kondisi masalah dan sinkron terhadap janji solusi yang diberitakan. Dan yang menarik, diakhiri
dengan implikasi berikutnya. Saudara-saudara, ini 4 bagian besar yang kita akan gali bersama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudara, mari kita memulai dengan kondisi masalah. Di sini diberitakan di dalam ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Apa yang ingin ditekankan oleh penulis, yaitu Yesaya sendiri? Saudara-saudara, yang ditekankan di sini adalah bangsa ini sekelompok orang, sekelompok besar orang. Ya, bukan hanya 1-2 orang, tapi sekelompok besar orang. Berjalan itu artinya sengaja ambil keputusan. Kata berjalan itu menegaskan tentang seseorang yang memang sengaja mengambil keputusan untuk melakukan, itu berjalan. Jadi saudara-saudara, bangsa yang berjalan itu artinya sekelompok besar orang sengaja untuk ambil keputusan, hidup untuk melawan kebenaran Allah. Saudara, kegelapan itu bukan hanya bicara tentang warna hitam. Kegelapan di sini menggambarkan sebuah kondisi di mana sekelompok besar orang ini sengaja ambil keputusan untuk melakukan perlawanan kepada Allah dan kebenarannya. Maka firman Tuhan, Yesaya mengatakan bangsa ini ada di dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan. Bukan hanya ada dalam kegelapan, tapi mereka berjalan dalam kegelapan. Oleh karena itu saudara-saudara, bangsa yang berjalan dalam kegelapan semacam ini adalah bangsa yang kehilangan pengharapan. Bangsa yang tidak melihat kemuliaan. Bangsa yang kehilangan sukacita, yang di dalam hidupnya tidak ada damai sejahtera. Itulah kondisi gelap. Saudara-saudara, coba kita melihat diri kita. Betul enggak? Kalau di dalam hidup keluarga kita, di dalam hidup perusahaan kita, di dalam kehidupan pribadi kita, tidak ada kebenaran Allah di sana. Atau kita melawan kebenaran Allah, atau kita menyimpang dari kebenaran Allah, atau kita tidak berjalan di dalam kebenaran Allah. Kita hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudara, orang yang meninggalkan kebenaran Allah, orang yang melawan kebenaran Allah, hidupnya gelap. Dia tidak tahu harus kemana, bingung. Dia digoncang ini dan itu. Maka sebenarnya goncangan terhebat di dalam masa pandemik ini bukanlah kita ekonominya susah. Toko kita sepi. Perputaran kondisi hidup kita jadi seret. Rasanya itu menyedihkan. Itu memilukan hati kita, betul. Tetapi saudara-saudara, Anda tidak ada di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itu berarti begini. Di tengah-tengah masa sulit, kita tidak melakukan kebenaran Allah. Kita menyimpang dari kebenaran Allah. Kita melakukan sesuai dengan keinginan hati kita, yang penting untung. Ketika kita melakukan itu, kita ada di dalam kegelapan. Anda bertanya begini, Pak, itu orang kok enak ya? Kita semua susah, mau hidup dalam kebenaran, tapi orang itu tetap korupsi, tetap ngejak usaha orang, dia tertawa, rasanya kok bahagia. Oh saudara-saudara, itu kelihatan dari luar. Tapi sebenarnya hidupnya gelap. Karena apa? Dia terikat di dalam dosa. Orang yang terikat di dalam dosa, dia ada di dalam kegelapan dan dia tidak pernah berbahagia. Saudara, kelihatannya dari luar dia bisa tertawa, dia bisa keluar negeri, dia bisa jalan-jalan karena uangnya. Saudara nyaksikan ya beberapa minggu atau bulan yang lalu ada orang yang ditayangkan di dalam televisi pakai baju warna oranye, ya. Bayangin di tengah-tengah orang lagi susah, ada orang yang korupsi. Disebutkan di sana sekian belas M. Itu yang ketahuan saudara-saudara. Kita tidak tahu lagi berapa besar yang akan dibongkar nanti. Anda bertanya, aduh kenapa ya? Di tengah-tengah orang susah begini ada orang yang tetap korupsi. Bahkan mungkin uang korupsinya adalah uang yang sebenarnya diberikan kepada orang yang susah. Tapi yang namanya orang-orang ada di dalam kegelapan. Sinar Tuhan itu akan membongkar dan menyinari saudara-saudara.
Maka kelihatannya itu senang, kelihatannya orang itu suka bahagia, tapi yang setiap orang yang tidak benar hidupnya, setiap usaha yang tidak benar usahanya, setiap orang yang tidak ada di dalam jalan kebenaran, tidak ada kebahagiaan. Maka bangsa yang berjalan dalam kegelapan, saudara-saudara, ini kondisi yang mau ditekankan oleh Yesaya. Dan saudara-saudara, sadar gak? Waktu Yesaya ngomong ini, banyak orang gak sadar bahwa mereka ada di dalam kegelapan. Ini dia nih. Banyak orang gak sadar bahwa dia terikat di dalam dosa. Bahaya terbesar dari dosa adalah orang ini tidak sadar bahwa dia sudah terikat di dalam dosa. Dosa membelenggu dia dan membawa dia pada kegelapan yang makin jauh. Ini bahaya dari dosa. Maka saudara-saudara sekalian, Yesaya di sini memberitakan tentang kondisi, masalah mereka yang sesungguhnya. Hei bangsa, hei umat, engkau sedang berjalan dalam kegelapan, sadarlah. Saudara, ini penting sekali. Saudara-saudara, melalui firman ini, di dalam masa-masa sulit dan krisis ini, mungkin ada goncangan-goncangan tertentu yang Tuhan izinkan dalam hidupmu supaya engkau sadar. Apakah engkau memang saat ini ada di dalam kegelapan, menyimpang dari kebenaran Allah. Ini kesempatan saudara-saudara. Firman Tuhan memberitakan ini. Ya, karena apa? Karena dosa, kegelapan itu kalau nggak diselesaikan, maka hidupmu akan binasa. Ini yang pertama, kondisi masalah. Yang kedua saudara-saudara, beranjak dari kondisi masalah, Yesaya menyadarkan betapa mereka berjalan dalam kegelapan. Kemudian Yesaya memberikan janji solusi kepada bangsa yang berjalan di dalam kebenaran. Saudara-saudara, Alkitab itu bukan hanya nuduh ya. Alkitab itu bukan hanya menghakimi orang ya. Alkitab itu bukan hanya menyatakan kesalahan ya. Alkitab itu bukan hanya ngomong ini gak boleh, itu gak boleh ya. Tapi Alkitab juga memberitakan tentang apa? Kalau engkau mau bebas, kalau engkau mau bahagia, ini jalannya. Maka saudara-saudara ada janji solusi. Apa janji solusinya? Di dalam ayat-ayat berikutnya mengatakan begini. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang besar. Dan terang besar itu di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga itu diikuti dengan kemenangan dan kelepasan. Maka digambarkan seperti orang sukacita panen dan orang sukacita ketika menang perang. Ada kemenangan dan ada kelepasan. Terang besar itu membawa kemenangan dan membawa kelepasan. Saudara, orang yang ada di dalam kegelapan itu terikat di dalam dosa dan di dalam kegelapan. Bisa nggak manusia membebaskan diri dari ikatan itu? Tidak bisa. Yang bisa membebaskan itu adalah terang yang besar. Terang yang besar ini bukan hanya bicara tentang cahaya atau tentang satu sinaran. Bukan saudara-saudara. Terang yang besar itu adalah bicara tentang satu kuasa. Kuasa yang memberikan kemenangan dan kelepasan. Dan kalau kita tahu, kita yakin yang disebutkan terang besar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia datang ke dalam dunia ini untuk melakukan apa? Membawa kemenangan dalam hidupmu, membawa kelepasan dalam hidupmu, membawa kemenangan dan kelepasan pada orang-orang yang saat itu membaca kitab Yesaya ini. Maka saudara-saudara, kalau firman Tuhan ini diberitakan pada siang hari ini, pada malam hari ini, pada tanggal 24 ini ingin mengundang Anda dan saya, ingin menantang Anda dan saya. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kelepasan. Saudara, di tengah krisis saat ini, di dalam situasi yang tidak mengenakkan ini, sampai kapan orang bertanya? Sampai kapan Pak ini akan selesai? Sampai kapan Pak semua ini berakhir? Sampai kapan Pak badai ini lalu? Tidak ada yang tahu. Tapi saudara-saudara sadar enggak? Ada satu kepastian yang Tuhan Yesus berikan kepada Anda dan saya, bagi keluargamu dan keluargaku.
Bahwa apa? Di dalam Yesus ada kemenangan dan kelepasan. Dia sudah menerangi kita. Terang itu menyatakan dan menyingkapkan hal-hal yang baik dan yang tidak baik. Yang benar dan tidak benar. Saudara-saudara, ketika terang itu menyinari hidupmu, menyinari kegelapan dalam hatimu, segala sesuatu ikatan-ikatan itu disingkapkan. Mungkin engkau terikat dengan apa? Engkau terikat dengan ambisimu, engkau terikat dengan nafsumu, engkau terikat dengan amarahmu, engkau terikat dengan kepahitanmu, engkau terikat dengan lukamu, sehingga engkau sulit untuk mengampuni, sehingga wajahmu, seperti buah yang sudah layu, sudah rusak, nggak ada sukacita, nggak ada senyum, bawaannya marah-marah. Mukanya kucel itu apa ya bahasa Indonesianya? Mukanya itu kisut gitu loh. Mukanya tidak ada mencerminkan cahaya, sukacita. Kenapa Pak? Karena mungkin engkau belum terlepas dari sesuatu. Mungkin engkau masih diikat dengan amarahmu. Mungkin engkau masih terikat dengan hatimu yang penuh dengan apa? Iri hati. Sungut-sungut. Saudara-saudara sekalian. Tuhan memberikan kemenangan dan kelepasan bagi hidupmu. Maka ini kesempatan yang baik sebenarnya kita datang pada Tuhan di malam Natal ini. Untuk apa? Kita tunduk dan memohon, ya Tuhan terangi aku. Berikan aku kemenangan dan kelepasan. Supaya aku mengalami kebebasan di dalam Yesus yang secara penuh. Mungkin saatnya saat ini saudara-saudara. Engkau memulihkan relasi satu dengan yang lain di dalam rumahmu. Sudah lama engkau mau bicara dengan suami. Sudah lama engkau mau bicara dengan istri. Sudah lama orang tua mau bicara dengan anak. Sudah lama anak mau bicara dengan orang tua. Saling melepaskan pengampunan. Ini waktunya. Terang besar itu sudah terpancar dalam hidupmu. Terang kasih Kristus itu terpancar dalam hidupmu. Ini waktunya engkau melepaskan sesuatu dengan pertolongan Roh Kudus. Supaya hidupmu bebas dan bersuka cita. Saudara-saudara, ini janji solusi yang Tuhan berikan. Selanjutnya saudara-saudara, pada ayat-ayat berikutnya ada realisasi penggenapan. Apa itu realisasi penggenapan? Sebuah bukti bahwa janji solusi itu diwujudkan. Seorang anak pengharapan telah lahir. Dan anak ini disebutkan dengan 4 atribut. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Seorang anak telah lahir. Ini menegaskan saudara-saudara bahwa di dalam kekekalan itu tidak ada kemarin, hari ini dan esok. Kalau Tuhan berjanji memberikan, pasti memberikan, itu poinnya. Kalau Tuhan berjanji akan datang juru selamat, pasti akan datang. Karena di dalam kekekalan itu tidak ada kemarin, hari ini dan esok. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini ingin menegaskan bahwa apa? Anak Allah itu akan turun ke dalam dunia. Ini luar biasa. Allah itu turun langsung, saudara-saudara. Banyak ya, waktu pilkada itu orang janji ya. Orang jadi baik, musimnya baik, jadi baik semua. Orang janji ini, janji itu, janji ini, mau kasih ini, mau kasih itu. Supaya apa? Hanya untuk cari food, untuk cari followers, untuk pencitraan saudara-saudara. Tapi jarang sekali ada orang yang mau turun tangan langsung secara terus menerus. Kadang-kadang orang turun tangan langsung juga setelah masa pemilihan ya. Karena dia janji ya supaya apa ya, supaya ya sekaligus saya menggenapi janji saya tapi tidak terus menerus. Saudara tahu arti kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kata beserta di sana ingin menegaskan bahwa Allah turun tangan langsung.
Bukan hanya itu. Turun tangan langsung dengan segenap kekuatan penuh. Bukan hanya itu. Turun tangan langsung dengan segenap kekuatan penuh. Secara terus menerus. Nah ini penting. Secara terus menerusnya ini penting. Karena banyak orang turun tangan hanya musimnya. Banyak orang turun tangan langsung dengan segenap kekuatan hanya waktunya tertentu. Tetapi tidak terus menerus, tidak konsisten dan tidak setia. Saudara-saudara, Alkitab memberitakan bahwa apa? Allah beserta dengan kita. Artinya dia turun tangan langsung dengan segenap kekuatan penuh secara terus menerus. Dan dia lakukan bagi hidupmu dan bagi hidupku. Saudara-saudara, engkau mungkin ada di dalam kesusahan yang berat saat ini. Engkau tidak tahu harus pergi kemana dan engkau tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Tapi engkau punya Tuhan yang beserta dengan hidupmu. Apa artinya? Dia turun tangan langsung dengan segenap kekuatan penuh. Secara terus menerus. Saudara-saudara, dia Allah yang turun. Gak hanya ngomong. Gak hanya kasih tahu ini itu bagus, ini jalannya itu. Dia turun langsung dan mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Supaya apa saudara-saudara? Engkau bukan hanya tahu jalan, engkau bukan hanya tahu kebenaran, engkau bukan hanya tahu kehidupan. Tapi Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Percayalah kepadaku, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah hidup itu. Maka saudara-saudara ini tantangan bagi kita untuk kita percaya pada penggenapannya. Mari kita percaya. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Hidupmu akan penuh dengan nasihat dan hikmat. Hidupmu akan penuh dengan penyertaan kuasanya Allah yang perkasa. Hidupmu akan ada di dalam jalan yang penuh dengan tujuan. Karena engkau akan hidup di dalam kualitas kekekalan. Hidupmu akan diliputi dengan damai sejahtera. Karena engkau bersama dengan Raja Damai. Ayo saudara-saudara. Ini berita bagi kita sekalian. Tokomu bisa sepi. Perputaran usahamu bisa seret. Tapi Tuhan tetap hadir dalam hidupmu. Ada hikmat. Ada kuasa, ada tujuan, dan ada kedamaian. Yang paling bahaya saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi semacam ini orang itu kehilangan tujuan. Kalau kita bicara tentang pengharapan, kita bicara tentang tujuan. Sesusah apapun, sekelam apapun hidupmu, jangan kehilangan tujuan. Ya, sesulit apapun hatimu, segalau apapun emosimu, jangan kehilangan tujuan. Karena saudara-saudara, semua kesulitan yang kau hadapi malah itu menguji ketujuanmu. Menjernihkan tujuanmu. Memperjelas tujuanmu. Tujuanmu hanya satu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tujuanmu hanya Yesus. Ya, usahamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tokomu adalah menjadi sebuah sarana pemberitaan kasih dan berkat Tuhan. Kehidupan keluargamu adalah hanya untuk Dia. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan hanya bicara tentang keselamatan, tapi juga bicara tentang tujuan hidup kita menuju pada Yesus. Saudara-saudara, yang terakhir, yang keempat. Ada implikasi berikutnya. Ini menarik sekali di dalam ayat yang ke-6. Mengatakan begini, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran sampai sekarang sampai selama-lamanya. Ada kata tidak berkesudahan, ada kata mengokohkan, ada kata sekarang sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang apa saudara? Kepastian dan jaminan. Maka implikasi untuk kita percaya pada Yesus, Mesias, anak Allah, Tuhan kita yang hidup. Terang yang besar itu bukan hanya saudara sekarang mendapatkan hikmat,
mendapatkan jalan, punya tujuan, tapi implikasinya adalah saudara-saudara, kita akan menerima berkat, hikmat, penyertaan terus menerus. Bahkan pada masa-masa engkau tidak menyadari betapa dekatnya Tuhan di dalam hidupmu. Saudara-saudara, ada seorang ibu berdoa kepada Tuhan. Beberapa hari dia belum makan. Ibu ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dia berdoa. Saudara-saudara, Tuhan memperhatikan ibu ini. Tuhan menyayangi ibu ini. Saudara tahu, ketika dia berdoa, ada tetangganya yang juga orang yang susah seperti dia. Ibu ini janda, sebatang kara. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, di dalam rencana Tuhan, teman tetangganya yang juga susah datang kepada dia. Membagikan setengah dari nasi bungkusnya untuk ibu ini. Sang ibu yang berdoa bertanya, loh kok kamu berbagi nasi bungkus? Ibu yang berbagi nasi bungkus ngomong gini, saya setiap hari mendapat nasi bungkus ini dari gereja. Dan saya melihat, hari ini kenapa ya saya mau bagikan ini untuk kamu. Jadi Bapak Ibu, sejak saat itu ibu yang menerima nasi bungkus ini membagikan setengahnya untuk ibu yang sendirian itu. Saudara tahu yang terjadi apa? Ibu yang belum percaya pada Yesus itu karena setengah nasi bungkus itu. Akhirnya dia mengenal Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus. Dia bertanya sama temannya, kok kamu bisa berbagi nasi bungkus? Temannya ngomong, kenapa ya saya digerakkan untuk berbagi ini kepada kamu? Akhirnya dia percaya, doanya dijawab. Saudara-saudara, apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan itu mendengar setiap doa dan dia menjawabnya. Ya, menjawabnya dengan cara Tuhan yang tepat di dalam hidupmu. Tetapi melalui pengalaman ibu ini bukan hanya mendapatkan setengah nasi bungkus kebutuhan makanannya. Tapi ibu ini mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada nasi bungkus. Apa itu? Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus. Dan semenjak itu saudara-saudara, dia selain bersaksi, dia juga memberitakan kepada keluarga atau kepada yang dianggap keluarga ya, karena dia sebatang kara atau orang teman-teman dekatnya. Bahwa apa? Tuhan Yesus menjawab doanya. Luar biasa bukan? Ada yang lain saudara-saudara. Ketika ada seorang jemaat mengalami kesulitan ekonomi. Usahanya tidak bisa jalan dengan baik. Ya. Pada suatu saat dia mengambil keputusan untuk menjadi jasa kirim barang. Nah, ketika dia mengirimkan barang kepada satu keluarga. Keluarga ini bukan keluarga yang percaya pada Tuhan. Bapak ini, jemaat ini yang mengambil keputusan untuk menjadi jasa kirim barang. Berdoa, Tuhan, aku hari ini harus membayar sesuatu untuk anakku sekolah, kenaikan ke SMP dan SMA nanti. Saudara tahu, Tuhan menjawab luar biasa. Ketika dia mengirim satu barang kepada seseorang yang dia tidak kenal, juga bukan orang yang percaya. Saudara-saudara, Tuhan itu mendengar doa dan menjamin kehidupan anak-anaknya. Ketika dia mengirimkan barang itu dengan ya cara yang sopan dan sebagainya, orang itu terberkati dengan pelayanannya. Pak, ini ada sedikit untuk Bapak. Saudara-saudara, bilangan ini, uang yang diberikan oleh
orang itu mungkin tidak besar. Ya mungkin hanya tips kecil. Tapi jemaat ini percaya Tuhan itu mendengarkan doa. Tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara, saya percaya juga itu terjadi dalam hidupmu. Karena apa? Implikasi berikutnya, tahta kebenaran, keadilan, berkat damai sejahtera, sukacita itu akan dijamin oleh Tuhan. Bicara tentang tahta, bicara tentang selama-lamanya, bicara tentang kokoh, itu berarti begini, Tuhan itu setia, apapun yang terjadi, di dalam badai sekalipun, Yesus ada di tengah-tengah badai untuk memberikan damai sejahtera, keadilan dan kebenarannya. Maka saudara-saudara, hidup kita masih ada di dalam badai. Tuhan bukan hanya menenangkan badai, tapi Dia ada bersama dengan kita di tengah-tengah badai itu. Kiranya firman Tuhan ini bisa meneguhkan iman kita. Kita fokus kepada Tuhan yang memberikan pengharapan. Dia yang telah datang, mari kita berpegang pada Dia. Di dalam komunitas jemaat ini, mari kita terus berdoa. Kita terus menaikkan doa. Baik mendoakan pergumulan pribadi kita dan juga mendoakan pergumulan jemaat yang lain. Mari kita bersama membangun pengharapan di dalam Tuhan. Karena Dia akan menyertai kita dan menjamin hidup kita di dalam penyertaannya. Kiranya Tuhan memberkati. Salam Natal. Salam menikmati kehadiran Tuhan. Salam menikmati kemenangan dan sukacita kelepasan di dalam Yesus. Dan kiranya damai sejahtera Natal, sukacita Natal memenuhi kehidupan kita dan seisi rumah kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan turun tangan langsung. Engkau bukan hanya tahu kondisi kami. Engkau juga bukan hanya memberikan janji untuk solusi. Engkau merealisasikan janjimu dengan turun tangan langsung. Mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami. Sesuai dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan implikasinya Engkau menjamin hidup kami. Di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam setiap pergumulan. Kiranya di dalam pergumulan, di dalam goncangan hidup ini. Kami makin yakin bahwa Tuhan Yesus ada di tengah badai dan menolong kami melalui badai ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mother
radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, let thy birth, Jesus, Lord, let thy Malam sunyi dan indah, kabar gembira tersiar. Tetapi di mana sukacitamu? Dia telah lahir membawa damai. Namun hati dan pikiran kita gundah. Sukacita besar yang kita cari telah datang. Sadarkah kita raja atas segala raja itu telah lahir? Sudahkah kita memberi ruang yang megah di hati kita? Atau sekedar kandang? Sudahkah kita berjalan jauh untuk membawa emas, kemenyan, dan mur? Atau kita hanya sekadar memberikan hati kita? Natal bukan sekedar perayaan. Natal itu juga bukan terserah kepada kita. Natal itu untuk Dia. Begitu sulit untuk kita sadari, seringkali kita terlalu fokus hanya pada diri kita sendiri. Kita tidak sadar, kemudian kita melupakan hadiah yang terindah itu. Lalu meredupkan malam yang indah. Biarlah kita menjadi seperti lilin kecil ini, yang tetap bercahaya walaupun dikelilingi kegelapan. Yang menyalurkan kehangatan bagi dunia. Mari kita memaknai Natal ini dengan sungguh-sungguh. Mari menyambut Dia seperti orang Majus yang rela berjalan begitu jauh untuk mencari Raja atas segala raja. Mari kita memberikan ruang terbaik di hati kita, ruang termegah di hati kita. Lalu biarlah kita bisa merasakan indahnya Natal bersama Dia. Natal itu sendiri. Menyambutmu Tuhan, seperti emas, kemenyan, dan mur. Biar hidupku berkenan padamu, seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas, kemenyan, dan mur. Biar hidupku berkenan padamu.
bersuara, sudah bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Mari jadikan momen Natal ini sebagai momen kita mau menyiapkan hati kita, mau menyiapkan hidup kita sebagai persembahan yang paling indah, persembahan yang paling mulia untuk Tuhan kita. Mari kita naikkan syukur kita sebab Raja atas segala raja itu sudah lahir bagi kita, memberi keselamatan jadi hadiah yang paling indah buat kita. Jadikan nyanyian ini sebagai kerinduan kita pada Natal tahun ini. Tadi tuh saya rasa ketika kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, saya jadi teringat sih, seharusnya Natal tuh bukan tentang kayak shopping-shopping, foya-foya gitu. Menurut kamu gimana? Betul, kita itu terlalu sibuk, teralihkan dengan kado, perayaan, kumpul-kumpul. Padahal kita lupa, Natal itu tentang kelahiran Sang Yesus, kelahiran sumber pengharapan itu sendiri. Ya, benar sih. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Merry Christmas. Mari bersama-sama kita ucapkan selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. Hey, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry
Okay, let's go. Jemaat Tuhan, jangan lupa ya, esok pagi masih ada ibadah untuk tanggal 25. Tetap bergabung bersama dengan kami ya. And we wish you Merry Christmas. Bye-bye. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu memberkati hidup saudara. Arahkanlah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dan kekuatan dari Roh Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep.